K3, perkenalkan saya Melisa Rahmadani, praktisi K3 yang akan membahas tentang materi pokok 1, konsep dasar manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Konsep ini akan berfokus pada pengenalan, analisis, dan pengendalian risiko yang terkait dengan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dengan demikian, manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Materi pokok 3 ini terdiri dari definisi bahaya, definisi risiko, potensi bahaya di lingkungan kerja, konsep tentang penyakit akibat kerja, dan konsep kecelakaan kerja. Setiap submateri juga disediakan kuis agar kawan K3 dapat mempertajam pemahaman. Yuk kita mulai, let's start it! Berikut ini merupakan definisi bahaya. Hazard atau bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi atau dapat menimbulkan kesakitan maupun cedera seperti bahan kimia, elektrik, bekerja dengan tangga, dan lain-lain. Definisi bahaya mengandung dua elemen penting. Pertama, bahaya mempunyai kemampuan untuk menimbulkan kesakitan pada manusia. Kedua, keberadaan suatu bahaya bukan berarti kesakitan juga ada. Definisi bahaya menurut ISO 45001 merupakan sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera dan sakit. Bahaya pekerjaan dikategorikan dalam 5, yaitu bahan, peralatan, lingkungan, orang, dan sistem K3. Yang pertama adalah bahaya bahan dan dapat berupa bahan kimia, gas, dan padatan yang dapat berbahaya bagi pekerja. Bahan kimia baik dalam bentuk cair maupun padat, serta gas yang mengalami kebocoran akan sangat berbahaya. Yang kedua merupakan bahaya peralatan yang dapat berupa peralatan yang digunakan dalam produksi atau pengolahan barang. Peralatan yang tidak dirawat dengan baik tentu membahayakan. Selain itu, kurangnya pemeliharaan dapat menyebabkan peralatan tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga merupakan bahaya lingkungan. Lingkungan dapat menjadi berbahaya karena desain fasilitas yang buruk, udara yang kotor, suhu yang tidak tepat, dan gangguan ekstrim. Kondisi lingkungan yang tidak aman juga dapat menyebabkan stres dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, bahaya manusia. Hal ini meliputi orang-orang yang bekerja di tempat kerja termasuk karyawan, manajer, dan supervisor. Perilaku pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak mematuhi aturan, dan mengambil jalur pintas dapat membahayakan. Terakhir adalah bahaya sistem. Hal ini dikarenakan manajemen gagal dalam menyusun sistem bekerja aman, perencanaan yang tidak tepat, pengawasan yang kurang, dan inkonsistensi penegakan aturan merupakan beberapa penyebab kegagalan sistem. Setelah mengetahui definisi bahaya, sekarang kita akan belajar mengenai definisi risiko. Risiko adalah peluang tinggi atau rendahnya seseorang untuk mengalami cedera atau kesakitan oleh suatu bahaya tertentu. Risiko bergantung pada pajanan, frekuensi, konsekuensi, serta dose response. Dalam risiko terdapat beberapa hal seperti besaran yang dapat diterima, pemahaman tentang hazard, konsekuensi probability, persepsi risiko, dan tingkat toleransi risiko secara individu maupun kelompok. Oleh sebab itu, terdapat pengertian yang sangat kompleks tentang risiko. Secara singkatnya, berikut ini merupakan formulasi risiko. Apabila dibandingkan dengan hazard atau bahaya, hazard merupakan suatu yang memiliki potensi untuk membahayakan, sedangkan risiko merupakan kemungkinan dari bahaya menyebabkan dampak berbahaya. Selanjutnya, pada submateri ini kita akan membahas terkait bahaya yang terdapat di lingkungan kerja, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikososial. Yang pertama adalah bahaya fisik yang dapat berupa energi seperti kebisingan, radiasi, temperatur ekstrim, pencahayaan, getaran, tekanan udara, atmosfer, dan gas bertekanan. Bahaya fisik juga dapat berupa bahaya mekanik, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda yang bergerak. Bahaya listrik juga termasuk dalam kategori bahaya fisik di tempat kerja. Selanjutnya adalah bahaya kimia. Umumnya berasal dari bahan-bahan kimia yang ada di tempat kerja, baik berupa bahan baku, hasil produksi, hasil sampingan, bahan tambahan produksi, maupun limbah. Bahaya kimia di tempat kerja mempunyai beberapa bentuk seperti padat,
cair, gas, aerosol, uap, asap, kabut, dan lain-lain. Bahaya kimia di tempat kerja juga dikelompokkan berdasarkan sifat toksisitasnya. Selanjutnya terdapat bahaya biologi. Di tempat kerja, bahaya biologi umumnya dalam bentuk mikroorganisme patogen yang bersifat infeksius. Bentuk bahaya biologi antara lain virus, bakteri, jamur, spora, maupun cairan atau prion seperti bisa binatang. Di samping hewan buas atau berbahaya, terdapat juga tumbuhan beracun, vektor, parasit, atau cacing yang termasuk bahaya biologi. Bahaya biologi umumnya dikelompokkan berdasarkan daya infeksius atau tingkat virulensinya. Selanjutnya adalah bahaya ergonomi, yang merupakan bahaya yang timbul karena ketidaksesuaian karakteristik pekerjaan dengan pekerja. Faktor risiko utama dalam ergonomi seperti gerakan berulang, penggunaan tenaga yang berlebihan, posisi statis, tekanan pada bagian tertentu, waktu kerja yang panjang, serta faktor lingkungan kerja. Terakhir adalah bahaya psikososial yang merupakan situasi atau kondisi pekerjaan yang menyebabkan terjadinya tekanan berlebihan secara psikologis pada pekerja. Di antaranya adalah stres kerja, kekerasan di tempat kerja, beban kerja yang berlebihan, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja atau PAK, disebutkan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja digolongkan 4 jenis penyakit, yaitu PAK yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, PAK berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan spesifik lainnya. Yang pertama merupakan PAK yang disebabkan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Faktor tersebut terdiri dari faktor kimia, faktor fisika, dan faktor biologi. Yang kedua merupakan PAK yang berdasarkan sistem target organ yang meliputi penyakit kulit, gangguan otot dan rangka, serta gangguan mental dan perilaku. Klasifikasi yang ketiga merupakan kanker akibat kerja. Klasifikasi keempat adalah spesifik lainnya yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja, di mana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Contoh penyakit spesifik lainnya yaitu nistagmus pada penambang. Ada 4 aksioma mengenai kecelakaan kerja, yaitu pertama, semua kecelakaan adalah insiden. Kedua, semua insiden tidak berarti kecelakaan. Ketiga, semua cedera adalah akibat dari kecelakaan. Dan keempat, tidak semua kecelakaan menyebabkan cedera. Ada 3 aspek penting dalam definisi kecelakaan. Pertama, kecelakaan tidak hanya menyebabkan cedera pada manusia, tetapi juga penyakit. Kedua, cedera dan penyakit adalah akibat dari kecelakaan, tetapi tidak semua kecelakaan mengakibatkan cedera. Dan yang ketiga, kerusakan properti atau kerugian proses saja juga termasuk kecelakaan. Penyebab kecelakaan dikelompokkan menjadi 2, unsafe act, yaitu tindakan atau perilaku tidak selamat, dan juga unsafe condition, yaitu beberapa kondisi lingkungan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Beberapa penyebab umum kecelakaan meliputi ceroboh, kurang perhatian, mengabaikan petunjuk, tidak menggunakan APD, dan malas. Piramida rasio kecelakaan menunjukkan bahwa setiap kecelakaan besar ada banyak kejadian kecil atau nyaris celaka yang terjadi. Beberapa teori tentang kecelakaan kerja antara lain the domino theory, the human factors theory, the accident or incident theory, the epidemiological theory, Swiss cheese model, dan the system theory. Investigasi kecelakaan bertujuan untuk mencari fakta, bukan mencari kesalahan. Penting untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Demikian pembahasan kita mengenai konsep dasar manajemen risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja. Saya Melisa Ramadhani, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.